istilah gagal paham atau salah paham itu mungkin bukan sesuatu yang aneh belakangan ini ya. Banyak orang menggunakan kata gagal paham, salah paham, apalagi dengan semakin banyaknya informasi dan semakin banyaknya hoax yang beredar. Tapi itu memunculkan pertanyaan, mungkinkah sebuah informasi itu disampaikan tanpa ada distorsi apapun, tanpa mengalami deviasi, tanpa ada penyimpangan makna? Kalau kita tanya pada pakar komunikasi, mungkin jawaban mereka akan tergantung pada banyak faktor. Misalnya saja bagaimana cara informasi itu disampaikan, apakah bahasa yang digunakan sudah memenuhi standar yang memungkinkan tidak terjadinya kegandaan makna, atau apakah bahasa yang digunakan itu familiar dengan orang yang menjadi konsumen dari informasi tersebut. Kemudian ada faktor lagi, bagaimana tingkat literasi dari konsumen informasi tersebut. Misalnya saja semua faktor itu terpenuhi, anggap saja semua faktor itu terpenuhi, apakah itu menjamin bahwa sebuah informasi itu akan tersampaikan dengan akurat dan tidak mengalami perubahan makna? Ada sebuah cerita. Saya ini punya teman, kami sudah berteman baik sejak waktu kuliah dulu. Ada banyak kesamaan antara saya dengan teman saya ini. Misalnya saja, awalnya kami kenal itu karena kami sama-sama suka musik rock dan sama-sama suka main gitar. Tapi belakangan bukan itu saja ternyata kesamaan di antara kami. Misalnya saja, kami juga sama-sama kuliah di sastra Inggris. Dan ternyata belakangan ketahuan bahwa kami juga sama-sama suka membaca, suka menulis, suka nonton film walaupun bukan maniak movie, suka desain grafis juga, suka fotografi juga, kebetulan sama-sama suka street fotografi juga, kemudian suka videografi juga. Bahkan kadang kalau kami hunting foto street di jalan, itu saya sampai tahu kalau misalnya kami mengambil objek yang sama, saya bisa memperkirakan kira-kira hasil teman saya itu gimana. Begitu juga dia, sudah punya gambaran lah kira-kira. Kami lahir dan dibesarkan di keluarga yang nyaris sama, di budaya yang kurang lebih sama juga. Tapi dari sekian banyak kesamaan itu tentu saja pasti ada perbedaan. Misalnya salah satunya adalah agama kami beda, walaupun itu bukan jadi masalah besar buat kami. Kami sering meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol kesana kemari, kami nggak pernah menentukan topik yang akan dibicarakan. Jadi obrolan kami biasanya ya mengalir begitu saja. Dan biasanya kami banyak setujunya, kalaupun kami nggak setuju pada satu topik tertentu, biasanya kami tetap menemukan satu titik yang bisa kami sepakati. Nah, suatu ketika saya main ke rumah dia, kami ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Saya lupa kejadiannya apa, tapi kemudian ada momen yang mengharuskan saya menceritakan sebuah kisah religi. Karena kami beda agama, saya yakin dia belum pernah mendengar cerita itu. Apalagi cerita ini bukan sebuah cerita yang umum. Saya sampaikan cerita itu, kemudian setelah selesai, saya konfirmasi lagi bahwa makna dari cerita ini adalah begini, dan dia setuju. Dan sebagai tambahan, saya sekarang bekerja sebagai penerjemah lepas. Sebelumnya saya sempat kerja di redaktur media online. Dari kedua pekerjaan terakhir itu saya sudah akrab dengan kata ambigu. Artinya dalam menyusun kalimat pun saya harus menggunakan pilihan kata yang tidak menimbulkan konotasi yang tidak saya inginkan. Saya juga memilih kata yang tidak menimbulkan makna ganda. Dan itu terbawa ke kehidupan sehari-hari saya. Dalam menyampaikan informasi secara lisan pun saya selalu berusaha untuk menghindari kegandaan makna ini. Beberapa bulan kemudian setelah kami berpisah, beberapa bulan kemudian teman saya ini main ke tempat saya. Kami ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita, dan entah kenapa ada momen yang kemudian membuat pembicaraan kami itu mengerucut ke pembicaraan sebelumnya, yang akhirnya cerita yang saya sampaikan ke teman saya harus terulang. Nah, menariknya di sini,
ternyata setelah 1 bulan atau beberapa waktu lewat, teman saya memiliki makna yang berbeda dari cerita itu. Dan anehnya, saya pun tidak bisa memaknai cerita itu seperti itu. Jadi saya pun kaget awalnya dengan makna baru yang saya dapatkan ini. Kita lepaskan dulu apakah makna itu salah atau benar, tidak jadi masalah. Tapi ternyata waktu selama sekian minggu atau sekian bulan itu bisa mengubah makna dari informasi yang dicerna oleh teman saya. Kenapa bisa begitu? Jawabannya mungkin pengendapan. Anggaplah di dalam diri kita ini ada sebuah mesin yang akan mengolah informasi, kemudian memunculkan sebuah kesimpulan. Dan jelas mesin saya dan mesin teman saya beda. Karena itulah makna baru itu muncul. Lalu apakah artinya tidak mungkin menyampaikan sebuah informasi itu secara akurat tanpa mengalami distorsi sama sekali? Ya tentu saja relatif, tergantung informasi apa yang disampaikan. Kalau informasi itu tidak memiliki kedekatan secara batin yang artinya tidak membuat seseorang itu merenungkannya ulang, pastinya tidak akan terjadi distorsi. Tapi kalau kisah itu membekas dan ada perenungan di sana, ada kemungkinan terjadi penyimpangan. Lalu saya teringat saya tidak ingat siapa yang mengatakan, tapi ada sebuah kutipan yang menyebutkan bahwa makna dari kata-kata kita itu adalah milik kita sampai kita mengucapkannya. Setelah itu kita tidak bisa mengendalikan maknanya. Karena jelas orang punya hak untuk memberi makna dari cerita tertentu atau informasi tertentu.